Itu masih dalam posisi belum layak, Mas. Hmm. Karena indikatornya itu getaran tubuhmu merileks gitu. Hmm, hmm, hmm. Sistem syaraf tubuhmu tuh merileks. Hmm. Ketika ada ketakutan, dia tetap harus punya seni untuk menyadari lagi di bab 1, aku udah yang tanpa batas. Oke. Jadi indikator nih, ini kunci ya. Hmm, hmm, hmm. Indikator kamu dari 100 juta jadi 1 M, Hmm, itu udah nggak ada deg-degan lagi nerima uang 1 M atau hmm. kaget ngeliat 1 M. Iya, iya. Pelan-pelan tubuhmu ajarin untuk 1 M itu biasa, berikutnya 10 M itu biasa, berikutnya 100 M itu biasa. Ini kembali ke familiar atau tidaknya tubuh kamu dalam sistem saraf tubuhmu di mode relax, bukan mode bertahan. Tapi aku ada satu pertanyaan lagi mungkin yang terakhir sebelum teman-teman ya. Ya, Kadang ketika kemudian atensi kita ke apa tuh namanya naik secara kemakmuran, kesejahteraan gitu ya. hmm, Di dalam yang namanya termostat gitu. Termostat tuh kayak kita tuh kayak grogi. Wah nanti kalau udah uang banyak gini gimana ya? Sewa berangkas di bank berapa ya? Sewa berangkas di free zone berapa ya? Terus nanti kalau udah kaitannya sama pajak sama ini tuh gimana? Ada termo gitu. Ada semacam kayak kekhawatiran, ketakutan di awal. Biasanya itu di awal. ya, Nah, akhirnya kan kemudian kita muncul nih pikiran-pikiran yang aduh yang tadinya selama ini masih fine-fine aja gitu ya. ya. Tapi ketika sudah banyak tuh mulai ada rasa ketakutan gini, nanti gini 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 gini. Nah, itu gimana saat kita kemudian pengen naik level tapi dihadapkan dengan rasa yang tiba-tiba muncul kayak gitu tuh gimana Teh? Itu masih dalam posisi belum layak, Mas. Hmm. Karena indikatornya itu getaran tubuhmu merileks gitu. Hmm, hmm, hmm. Sistem syaraf tubuhmu tuh merileks. Hmm. Ketika ada ketakutan, dia tetap harus punya seni untuk menyadari lagi di bab 1, aku udah yang tanpa batas. Oke. Jadi indikator nih, ini kunci ya. Hmm, hmm, hmm. Indikator kamu dari 100 juta jadi 1 M, Hmm, itu udah nggak ada deg-degan lagi nerima uang 1 M atau hmm. kaget ngeliat 1 M. Iya, iya. Pelan-pelan tubuhmu ajarin untuk 1 M itu biasa, berikutnya 10 M itu biasa, berikutnya 100 M itu biasa. Ini kembali ke familiar atau tidaknya tubuh kamu dalam sistem saraf tubuhmu di mode relax, bukan mode bertahan. Hmm. Kalau yang barusan itu modenya masih mode bertahan, modenya masih mode nggak nyaman. Selama tubuhmu masih nggak nyaman, duit ini nggak bisa masuk. Karena frekuensinya nggak sama. Tapi pada saat kamu mulai belajar untuk merilis dan memahami dulu, ini core kembali ke bab 1 lagi, kembali ke bab 1 lagi nih Mas, masalahnya Mas. Ke kamu siapa? Identitas dirimu siapa? Iya, iya. Balik ke situ karena kita nggak bisa jalan tanpa tahu lu siapa sih sebenarnya gitu. Nah, ketika kamu udah tahu kamu siapa, rasa takut, cemas, bingung itu dirilis dulu. Kan aku percikan ruhnya Allah. Kalau Allah punya kelimpahan, aku juga sebagai percikannya juga dikasih kapasitas untuk punya kelimpahan juga. Iya. Di titik itu kan ada kelayakan, gue percikan dari yang atas, dari Sang Maha. Yang Sang Maha bisa menciptakan, aku juga bisa menciptakan, kan gitu. Copy paste-nya gitu. Tapi jangan hanya copy paste di titik itunya doang, Mas. Ketika Allah kelimpahan, aku juga kelimpahan. Ketika Allah kaya, bukan di sisi itunya doang. Maksudnya gimana? Di sisi way of life-nya kamu juga harus copy paste sama yang di atas. Maksudnya gimana? Kalau Allah punya sifat kasih sayang tanpa syarat, kasih sayang tanpa minta feedback, bisa nggak kamu dalam talentamu, Mas Hendra, dalam talenta public speaking Mas Hendra, broadcast-nya Mas Hendra, bisa nggak kamu melakukan ini semua bukan dasar dendam, gue pengen ngebuktiin. Iya, iya. Bukan dasar aku dulu orang gak punya, papaku meninggal, aku bisa. Bukan dalam itu lagi sekarang. Tapi dalam sebuah kesadaran Mas Hendra di posisi Mas Hendra, aku dalam posisi aku, semata-mata talenta kita nih, kita persembahkan. Iya. Untuk kita samakan. Samain sama apa? Allah menciptakan Mas Hendra, tentunya kan ada sebuah judul di mana kamu mengerjakan semua apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini
copy paste sifat-sifat dia dong. Iya. Bener nggak? Mengalirkan kasih sayang tanpa minta feedback. Iya. Menyampaikan sesuatu tanpa minta feedback. Mulai sekarang kalau teman-teman mau berubah, coba deh bertemu siapapun, melihat siapapun, bantu mereka, tolong mereka tanpa syarat. Iya. Dicoba deh, sebulan aja, ntar coba cerita lagi. Enggak, tapi kayak gitu tuh udah banyak teman-teman kita tuh yang ngajarin anak-anaknya mulai dari kecil tuh diajak untuk ya kayak TVB sendiri, aku lihat juga Mas Sony, ya Mbak Dia, semua anak-anaknya tuh tertata dengan mudah tuh banyak keberuntungan tuh karena dari kecil udah diajarin untuk peduli, berempati sama kanan kiri. Iya. Nah, itu hal-hal seperti itu kan ya hukum alam kayak gitu sih, siapa yang Ya, nabur bakal betul. nuai gitu kan. Betul. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya teman-teman masih pelit, belajar pelan-pelan mentraining dirinya selama setiap hari untuk tidak pelit. 30 hari aja. Menjadi aja dulu gitu ya. Ya, betul. Seolah-olah tuh udah gimana sih mentalnya orang kaya gitu. Nah, Disetel aja gitu dulu iya. gitu. Kebiasaannya kayak orang kaya. Iya. Parameternya apa? Nggak nyaman saat ditraktir. Yes. Pengennya malah traktir terus meskipun Nggak nyari-nyari uang belum diskon. banyak. Nggak Iya. nyari-nyari Meskipun diskon, belum nggak punya uang nyari banyak gitu ya. potongan. Aku mulai masuk ke pertanyaan teman-teman ya Teh. Iya Mas. Dari Pak Widodo. Teh, quantum jam itu apa harus 1 bulan full? Atau cuma sekali saja gitu Teh? Quantum jam aku kalau aku lihat manifest aku yang terakhir aku quantum jamnya cuma sekali Mas Hendra. Oke. Tapi 5 menit sebelum tidur aku udah merasakan itu udah ada. Jadi quantum jamnya sekali doang. Jadi cuma aku bikin cetakan di batin lalu aku lepaskan, aku serahkan, Allah yang ngatur. Tapi setiap mau tidur aku bilang, ya Allah makasih Allah sudah diterima. Jadi getarannya itu getaran bulet gitu loh. Karena sebenarnya semua udah ada. Iya, akhirnya kan nggak perlu. Quantum. Akhirnya kan nggak perlu lagi quantum Nggak jam, perlu cuma lagi. bersyukur aja. Iya, gitu cuma ya. terus aja tiap hari pancarkan terima kasih, pancarkan Iya. syukur, sending love, bantuin orang, doain orang, pokoknya setiap ketemu orang 227 aja terus. Oke. Pengen ikut kelasnya gimana caranya? Itu hubungi Mbak Dara. Besok masih bisa teman-teman ikut yang online. Ya. Besok kita start jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Kalau misalnya pengen, oh ya kemarin banyak yang WA tanya bulan Juni katanya. Juni, Di tanggal Juni itu 26. tanggal 26 Ya. teman-teman ya. Online. Batch 28 online. Bukan offline. Kalau offline masih besok. Besok ini offline sama online, hybrid besok. Kalau yang Juni tanggal 26 itu online aja. Ya. Apaan sih 227 Teh katanya? Oh, 227 praktekinnya Mas Habib. 227 ini adalah cara kita menselaraskan tubuh kita dengan getaran yang menciptakan kamu. Coba deh, Mas Habib, Kang Hendar. Mas Habib 227 sama Teh Indri. Ya, coba ayo kita praktekin bareng-bareng. Adep-adepan. Kang siapa? Kang sayang, kamu siapa namanya? Diva. Kang Dava. Kang Dava. Kita praktekin Habib, Indri. 227 sama Indri. Ya, sama Indri sama Kang Hendar ya. Yuk, nih kita requestnya kita jawab dulu. 227 itu adalah 2 cm bibir kamu tarik ke kiri, 2 cm tarik ke kanan, gigi sampai kelihatan, Dava. Gini. Nah, gitu. Senyum. Tahan Manis ya, Pak. Tahan 7 detik. Nih, ini jurnal ilmiah nih. Pada saat kamu tahan 7 detik, kerasa nggak, Dava? Nafas kamu melambat. Ada pintu kebuka di sini. Pelan-pelan ada rasa tenang, ada rasa damai. Apalagi kalau sambil ngeteh di sini. Damai banget loh. Nah, pada saat kamu senyum 227, tubuh kamu memerintahkan kepada otak untuk mengeluarkan hormon, namanya hormon endorfin. Di otak kita tuh tersembur cairan, seret gitu. Kayak parfum hotel yang suka 5 menit sekali keluar tuh Mas. Seret gitu. Nah, itu tuh hormon itu namanya hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Hormon itu
yang juga memproduksi imun sistem buat tubuh kita. Yang juga memproduksi vitamin-vitamin terbaik. Jadi di tubuh kita ini ada pabrik farmasi alami. Wow. Yang itu keluar ketika kamu 227. Apalagi pada saat kamu 227 sambil bilang gini, ya Allah, terima kasih atas nafas. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah, aku sehat. Terima kasih atas kelimpahan yang selalu ada dan tersedia di sepanjang hidupku. Terima kasih. Nah, kedamaian yang cuma sebentar 7 detik tadi kita rasakan, itulah frekuensi alfa dan tersambung ke sejatinya kamu. Karena di situ keluarlah rasa tenang, rileks, damai, plong, melambat. Ini juga nggak rame lagi, Mas. Dia melambat pelan. Inilah kunci dari tubuh kita memproduksi obat alamiah terbaik. Makanya alumni yang pada sakit seneng banget tuh, Mas. Praktek bener nggak yang kemarin kita wawancara? 227 plus sadar, nafas, syukur, dan inilah yang menjadi daily routine Abundant Revolution selama 30 hari. Dan teman-teman, mungkin besok kita akan interview salah satu alumni. Di antara beberapa alumni yang besok akan kita interview secara langsung. Namanya Kak Yohana. Mbak Yohana ini semua event offline-nya Abundant Revolution dan Ngaji Rasul gak pernah absen. Gila gak tuh? Jadi mulai dari reuni, batch berapapun, datang terus gitu. Dan dia bilang, aku gak tahu kenapa gak pernah bisa berhenti belajar dengan kalian semua ini. Besok dialognya akan, nanti kan besok lah ya, sama Mbak Yohana gitu. Jadi Mbak Yohana tuh, aduh, gila sih. Gak tahu besok. Aku bahagia banget loh kita punya banyak saudara. Iyalah kalau soal itu. Masya Allah. Gimana caranya tetap di vibrasi tinggi dan cara ngeboosternya Teh? Kalau capek suka ke trigger soalnya. Gini, kita nggak bisa selalu stay di situ terus gitu, enggak. Normal-normal aja. Betul. Maksudnya ketika ke-trigger ya wes, memang aku lagi kesel. Ingat aja selalu ada siang ada malam. Jadi nggak perlu kita harus gimana Teh biar aku stay di ruang kebahagiaan frekuensi di atas 200 setiap hari selama 24 jam selama setahun. Ya enggak juga. Orang hidup ini juga ada siang dan malam. Kalau kamu lagi trigger marah ya nggak apa-apa, tapi sadari bahwa kemarahannya jangan disimpan. Sadari itu nggak harus stuck di tubuhmu, izinkan, alirkan, lepaskan. Karena kan emosi ini bukan kamu. Emosi ini bukan kamu, kemarahan ini bukan kamu. Kamu itu adalah makhluk cahaya. Kamu itu adalah makhluk cahaya, jadi kamu nggak perlu nyari-nyari cahaya, orang itu udah kamu sendiri. Oke. Kalau Cak Hud tuh luka batinnya di masa lalu dia. Jadi waktu di Batam, masih kecil, umur berapa Hud? Umur 8 tahun, naik pesawat ya Hud ya? Sama peti mamanya yang meninggal gitu. Nah, kadang kalau inget itu dia masih sedih sekali gitu. Ya kan? Gimana Teh itu Teh? Nggak apa-apa Yud, itu Hud? bagian... Bukan Yud. Hud. 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 Iya, Cak Hud. Cak Hud. Nggak apa-apa Hud, itu bagian dari perjalanan hidupmu. Jiwamu memang harus melalui fase itu untuk hatimu melembut, menyayangi orang lain. Ya lembut sih emang dia ya. Semua kisah masa kecilmu itu tentang sedih kehilangan mama, mau dipegangin terus atau boleh dialirkan? Serahkan Allah yang ngatur yang terbaik buat rasa hatimu, boleh nggak? Bisa nggak dialirkan? Allah yang ngatur perjalanan hidupmu. Kamu ikhlas menerima semua karena ini udah kodok-kodar kita, nggak bisa kita tolak kan. Tapi ingat pesan aku, mamahmu nggak kemana-mana kok. Dia adalah jiwa, dia adalah cahaya, sama kayak kamu, ada di mana-mana. Mamahmu nggak kemana-mana dan nggak pernah ninggalin kamu. Jadi jangan pernah merasa kehilangan.
Cintanya pasti selalu kerasa di sini, bener ya? Katanya Sadhguru, emang kamu pernah lihat kematian? Yang kamu lihat itu mayat, bukan kematian. Nggak ada cerita kematian. Nggak ada kematian, nggak ada Ada kelahiran kematian. masalahnya, Ra. Udah, kamu tenang aja. Ya, izinkan rasa itu mengalir, izinkan rasa itu terurai. Boleh nggak? Lepasin kesedihannya, boleh nggak? Bisa ya? Kita lepasin, alirkan. Coba tarik nafas. Lalu hembuskan dengan cinta. Aku ikhlas menerima. Tarik nafas lagi. Lalu hembuskan. Tarik nafas lagi. Lalu hembuskan. Lebih plong. Itu Cak Hud. Kalau Cak Dava ini, Cak Dava. punggungnya tuh sampai membekas dipukulin sama ayahnya dari kecil ya. Oke. Gimana tuh ya dari kecil terus melihat ayahnya bawa cewek cantik, bolak-balik, papa mama cerai gitu kan. Nggak mudah loh dia masa kecilnya loh. Tapi sekarang di Ngaji Roso uangnya banyak. Karena affiliate-nya paling banter itu Dava. Di Ngaji Roso tuh sekarang. Jadi tapi masih ya kadang nyimpen rasa itu masih ya Pak ya? Masih. Gimana Teh nasihatnya Teh? Oke Dava. Sejatinya kamu adalah percikan rohnya. Ketangkap nggak itu sementara? Kamu adalah makhluk cahaya. Kamu bukan tubuh Dava. Kamu bukan emosi, kamu bukan pikiran. Sejatinya kamu adalah percikan rohnya, isinya cinta. Jadi ini kemarahan, kesedihan kamu, selama ini kamu gini, megangin terus. Sekarang mundur satu langkah gini boleh nggak? Nah, hanya menyaksikan aja semua cerita masa kecilmu. Karena itulah yang membentuk kamu keren jadi kayak sekarang. Wow. Ini adalah sekolah kehidupan untuk kamu. Artinya, jangan ulangi kayak gitu sama anak-anak kamu ya. Rasanya perih kayak gini. Nah, semua kisah masa lalumu kan udah lama terjadi ya. Itu ibarat memori kaset yang udah lama. Boleh nggak usah diputar-putar lagi di kepala kamu, boleh nggak? Izinkan mengalir terurai sebagai cerita indah. Memori nggak akan bisa hilang. Tapi nggak usah dikasih rasa lagi. Memorinya nggak pernah hilang, Mas. Dia tetap ada. Tapi udah nggak ada rasanya gitu. Boleh nggak semua rasa sedih, takut, kecewa, marahmu ini izinkan kamu alirkan ke asalnya, ke energi cinta itu. Karena energi cinta ini, Mas, energi Sang Maha, dia memanifest jadi dua. Manifest itu artinya mewujud. Manifest itu artinya mewujud. Energi cinta ini, dia termanifest jadi dua. Jadi cerita bahagianya Dava, cerita sedih yang barusan Dava. Ini dua-duanya cinta, Dava. Yang satu membuat kamu bersyukur, yang satu ketika kamu dipukul dan lain-lain, membuat kamu belajar. Belajar sekarang udah menuju 3 digit. Membuat kamu belajar, bertumbuh. Karena lewat semua peristiwa itulah kamu jadi kayak sekarang. Nah, semua cerita itu mau dipegangin terus atau mau dilepas? Izinkan mengalir boleh. Izinkan alirkan, kembali ke asalnya. Izinkan kamu ikhlaskan. Wahai Allah semesta yang maha baik, aku terbuka menerima semua cerita ini dalam hidupku. Dalam kesadaranku bahwa aku menerima kebahagiaan juga ada cerita sedih ini. Aku ikhlas menerima. Itu endapan emosi, Mas. Di titik Mas Davanya sadar menerima, dia meleleh, Mas. Oh. Ketangkep nggak? Yang tadinya dia stuck di susunan sel tubuhmu, ketika kamu menyadari kesedihan dan luka kamu dipukul orang tua kamu, iya, aku melihatnya ini juga cinta. Meleleh dia, Dava. Boleh dialirin nggak? Boleh ya? Lepasin boleh. Kalau mau nangis dulu juga boleh. Udah enggak. Yuk kita alirkan yuk. Dia beres semua dari susunan sel saraf tubuh. Tarik nafas. Tarik energi cinta dari ruang indah ini. Lalu tahan sebentar. Biarkan dia melarutkan luka sedih sisa-sisanya. Lalu hembuskan. Tarik nafas lagi. Lalu hembuskan. Tarik nafas lagi. Lalu antar dia dengan senyum kamu. Oh, manis ya.
Mas Dava menuju 3 digit, Beb. Keren. Yeay. Keren. Wow, indah sekali cerita-ceritanya ya. Iyalah. Makanya aku bilang kan, 99% itu semua kru yang ikut aku tuh struggling hidupnya dulu. Oke, Nggak very tahu cool. kenapa bisa kayak gitu gitu ya. Very cool. Eh, Keren, Mau keren. tanya Teh, kalau tiap tulis buku syukur dan asumsi saking bener-bener ngerasain aku sampai nangis itu nggak apa-apa kah Teh? Nggak apa-apa. Nggak Kalau apa-apa nangis ya? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kamu nulis buku syukur sambil nangis nggak apa-apa. Tapi yang paling penting kamu mensyukuri bahwa kamu masih dikasih tubuh dan masih dikasih daya untuk mengalirkan kebaikan kepada orang lain. Itu aja. Dan aku pesan untuk Dava, untuk Habib, untuk Indri, untuk semua teman-teman, Nawa itu bekerjanya semata-mata ingin menyamakan visi misi yang Allah rencanakan untuk kita sebagai makhluk cahaya Iya, iya, percikannya iya. untuk sama sifatnya seperti itu. Ketika kamu melakukan sesuatu tanpa pengen dibalas, pokoknya udah aja, ngalirin aja. Itu tuh yang Kamu bikin akan cepet dapat malah yang kayak tanpa gitu batas. sih. Iya, Iya, iya. yang bikin justru lebih cepat kayak gitu. Beda sama yang Iya. kemerusung, yang penting tujuannya duit. Kan beda Mas, kalau Iya. kayak kamu lah ya, kamu ketemu siapa tiba-tiba kamu di prospek, kelihatan Oh loh. iya, Ayo bener, dong, iya. ayo dong, ayo dong, ayo Kita dong. malah nggak nyaman kali ya? Kelihatan, Iya. maksudnya kelihatan dan kerasa. Ini bener, motifnya bener. motif Iya, motif setuju. cuan. Ini motifnya motif cuan atau motif cinta kan Kurang elegan lah ya. beda. Beda. Kalau yang motifnya semata-mata mengalirkan cinta, dia nothing tulus aja. Orang getaran Ya, cinta itu nggak akan pernah bikin ini aja kok. suasana di lingkungan kerjamu, bosmu, itu pokoknya gimana supaya dia itu bener-bener percaya, Bukan di ranah keinginan kita, tapi bahasa tubuh getaran kita juga bisa kerasa sama orang. Yang padahal orang nggak pernah ngomong, dia juga pasti bakal jadi percaya. Karena getaran frekuensi ini nggak bisa dibohong, Mas Hendra. Halo Mas Hendra, bahasa frekuensi Mas Hendra, walaupun di WhatsApp diminta, Mas, wawancara aku dong. Mas, aku mau dong. Mas, aku bayar Mas deh, Mas, wawancara. Banyak tuh yang pengen bayar. Frekuensimu nggak nyambung, Iya, ya nggak ketemu. Tubuhmu nolak sendiri. Itu bener tuh, banyak yang pengen bayar aku untuk wawancara Tubuhmu gitu. nolak sendiri. Termasuk yang menarik. Aku tuh sampai saat ini masih pegang sebuah idealisme gitu. Ketika kemudian ada narasumber yang ini sangat menguntungkan, views banyak dan lain sebagainya. Tapi kalau udah mulai nggak benar, aku tinggal. Meskipun secara keuntungan aku rugi sebenarnya, ya. Tapi idealisme itu masih kupegang gitu, daripada kemudian merugikan banyak orang. Daripada kamu berantem sama nuranimu sendiri. Iya, itu juga sih, benar. Substansinya kan sebetulnya itu, kamu nggak mau Setuju. tabrak itu sebetulnya. itu indah sekali gitu. Kita bisa melihat, mendengar dan merasakan itu semua. Tapi yang jauh lebih indah adalah kita membersamai pertumbuhan kesadaran teman-teman. Wah, itu seneng banget. Teman-teman, kita jumpa besok ya. Teh Feby biar istirahat dulu karena tadi baru datang. Ya. Jadi kita besok sekali lagi buat teman-teman yang misalnya masih pengen terhubung di kelas Badan Revolution Batch 27, besok online, silakan join WhatsApp nomor yang sudah disematkan. Kalau misalnya pengen di bulan Juni, nanti di 26 Juni ya teman-teman ya, online betul. Ya. Yang pengen ketemu sama Teteh, Pak Mardigu, sama Mbak Amanda besok tanggal Jogja. 30 Mei di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Kita sudahi sampai di sini dulu, teman-teman. Terima kasih banyak atas atensi dan perhatiannya. Yang pengen 3 buku goals, buku syukur, dan buku asumsi, silakan WhatsApp Mbak Vina. Silakan hubungi Mbak Vina. Silakan hubungi admin Ngaji Roso ya. Nanti itu buku kosongan, tapi ada panduannya, ada teknik pengisiannya. Itu sih buku diwajibkan, khususnya buat teman-teman yang ikut kelas Badan Revolution ya. Karena titik perubahan yang paling terasa itu adalah ketika menjalankan 30 days daily routine sih. Ya.
Oke, Teh Feby, terima kasih. Kita istirahat Terima dulu ya. kasih. Thank you. Sampai ketemu Bib, malam. snacknya Thank Bib. you ya. Bye-bye, teman-teman. Masya Allah.